warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, sekarang ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya sebelum kita mulai belajar. Ninayatul Safitri, Hadir, Bu. Walilah, Hadir, Bu. Rita Hayati, Hadir, Bu. Jija. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir ya. Nah, sebelum mulai belajar, ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Pada Jija, ibu persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidna ilma warzuqna fahma wa amalan sholiha. Amin. Nah, amin amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, baik, sekarang kalian buka bukunya. Ini ada buku pelajarannya, tapi ini bagi-bagi ya sama temannya sebangkunya ya. Iya, Bu. Najija. Buka halaman 18. Nah, dengan Bu. judul kita ini ada belajar subtema 3 ya kan? Kita hari ini akan belajar benda-benda di sekitar kita dengan subtema manusia dan juga benda di lingkungannya. Nah, sebelum mulai belajar, Ibu minta kita menyanyikan bersama-sama lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa, Bu. Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita akan langsung bahas materi hari ini ya. Nah, anak-anak ibu tahu nggak contoh benda elektronik yang ada di rumahnya? TV, Bu. Ya, terus apa lagi? Handphone, Terus pasangin. radio ya kan? Iya, betul, Jija. Iya, betul. Betul. Nah, kemudian di televisi itu kalian pernah melihat yang namanya iklan kan? Iklan di televisi. Tahu? Pernah? Apa contoh iklan yang ada di televisi? Sampo, Bu. Iya, iklan sampo. Terus Iklan rumah kelapa. iklan mau kelapa, iya betul. Dan masih banyak lagi contoh iklan-iklannya ya kan. Nah, coba amati pada buku, di situ ada gambar iklannya kan. Ada Iya, botol Sprite di situ kan. Nah, itu merupakan contoh iklan yang berada di benda elektronik. Benda apa sih itu? Televisi. Ya, benar, televisi. Nah, kemudian selanjutnya unsur-unsur iklan di televisi itu ada apa aja? Ada suara, terus gambar, terus musik. iya, musik, terus Ilustrasi. iya, Tulisan. tulisan juga ada ya kan? Jadi ada suara, gambar, Gambar, tulisan, ilustrasi, musik, iya kan? Sudah paham ya kan? Sudah, Bu. Nah, kemudian di sini kita akan buka halaman selanjutnya. Di situ dia ada gambar batik. Nah, di sini tuh dia ada contoh-contoh bagaimana cara kita dalam membuat batik jemputan. Nah, Ibu akan sediakan videonya sebentar ya. Ibu akan menunjukkan tentang cara membuat batik jemputan. Nah, anak-anak bisa lihat langsung di sini ya. Kita simpan kuliahnya di tengah, kemudian Itu batiknya ya, Bu. Iya, ini batiknya, ini cara membuatnya ya kan, ada bahannya. Nanti diamati ya, nanti soalnya akan Ibu sediakan dan tadi supaya kalian bisa menjawabnya. Iya, Bu. Oke. Nah, gimana, sudah bisa paham ya kan bagaimana cara membuat batik jemputan ya kan? Iya, Bu. Nah, alat-alatnya itu ada kain mari, terus ada tali, kemudian ada gunting, terus ada kelereng juga ya kan, terus ada pewarna Kain. pewarna kain.
terus ada panci juga untuk memanaskan si kainnya, terus ada kompor dan Api. Ya, api juga benar. Nah, di sini juga di buku kalian juga ada itu halaman 20 ya kan Nak ya, gambar-gambar batik seperti ini ya kan? Ya Bu. Iya Bu, sama Bu. Sama ya kan? Nah, oke. Selanjutnya, nah, Ibu ada soal cerita. Selanjutnya kita akan membaca soal cerita yang ada pada halaman 21. Nah, perhatikan temannya ya, Nak. Oke, Jija boleh dibacakan. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asyik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantung teh celup. Dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut. Dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilkan dari lemari es. Oke, selanjutnya baca Miftah. Selanjutnya, Tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata, jangan terlalu banyak minum es Edo, apalagi suasana panas seperti ini, nanti kamu sakit. Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Alhamdulillah, boleh dibaca selanjutnya ya. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan oleh Edo. Siap, Oke. Bu. Nah, jadi itu adalah pembahasan tentang larutan ya kan? Larutan apa tadi disebut? Homogen. Heterogen. Dimana itu tadi campuran antara apa tadi? gula, air, teh celup. Ya. Kemudian ada es juga ya kan? Nah, jadi di sini sudah paham? Sudah, Bu. Nah, pasti kalian juga udah pernah ya kan mencampurkan bahan-bahan tersebut ya kan? Pasti sering kan? Sering, Bu. Sering kan buat teh manis di rumah atau buat susu di rumah ya kan? Susu yang sering. Iya, selama ini kan pasti bertanya-tanya kan, ini tuh apa? Dan sekarang kita sudah belajar, maka kalian sudah tahu bahwa itu adalah campuran dari homogen dan juga heterogen. Nah, kemudian di sini Ibu ada LKPD, di mana LKPD ini bersifat mandiri. Kalian bisa menjawabnya ya. Nanti Ibu suruh satu-satu ke depan. Iya, Bu. Banyak kali, Bu. Nah, ini soalnya individu ya, Nak. Iya Bu. Oke, silahkan dikerjakan. Sudah siap semuanya? Sudah Bu. Nah, kelompok sudah siap semuanya? Sudah Bu. Nah, siapa yang ingin maju ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan Medi membacakan hasil tugas kelompok ini. Disimak, diperhatikan ya anak-anak Ibu. Dan Ya, diperiksa Bu. jawabannya semuanya. Media nomor 1, media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transportasi. Siaran merupakan, jawabannya adalah A, yaitu media elektronik. Benar? Sama kita semua? Benar Bu. Benar, oke lanjut. Benar ya? Ya, Bu. Nomor 2, kalimat atau bahasa yang mampu meyakinkan atau mempengaruhi pendengar atau pembaca dalam sebuah iklan adalah kalimat. Jawabannya adalah D, persuasif. Benar, Persuasif. Berarti Jija salah ya kan? Iya, Bu. Oke, selanjutnya. Nomor 3, berikut ini yang harus diperhatikan dalam pembuatan iklan kecuali. Jawabannya adalah C,
Apa itu? Yaitu yang kecuali kan Bu, Iya. berisi hasutan kebencian. Benar kan? benar. Apa tadi jawabannya? C. Iya. Berisi hasutan kebencian. Oke, Selanjutnya selanjutnya. yaitu nomor 4. Nomor 4, informasi yang didapat dari iklan ini adalah Perhatikan jawabannya gambarnya. ini peralatan tulis dan ATM. Jawabannya adalah B, penawaran peralatan sekolah. Apa jawabannya tadi? Penawaran peralatan sekolah. Oke. Selanjutnya nomor 6. Gambar iklan tersebut menunjukkan bentuk iklan. Gambar apa tuh? Gambar Sprite Bu, Siapa? biasanya dia ada di televisi. Iya, Berarti kan? jawabannya B. B. Televisi. Oke, tepuk tangan untuk Naya. Terima kasih. Selanjutnya, Naya, oh ya, silakan maju. Nomor 7. 1. Tidak diingat masyarakat. 2. Mudah dimengerti. 3. Mengajak penonton untuk membeli. 4. Kurang menarik. Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk ke dalam ciri-ciri bahasa iklan elektronik adalah Apa jawabannya? B. 2 dan 3. Ya, betul. Soal selanjutnya. Nomor 8, seni budaya yang kaya akan nilai-nilai kehidupan manusia dan lingkungan merupakan jawabannya Apa jawabannya? A. Apa Seni itu? batik. Seni Yeay. batik. Seni batik betul Bu. Oke, soal selanjutnya. Di bawah ini merupakan cara atau langkah-langkah dalam membuat batik jemputan kecuali B. B. Apa jawabannya? Nomor 13. Yeay. Apa itu B-nya? B-nya Tidak perlu tidak perlu mengikat mengikat kelereng dengan tarik gelang dan jamur di tempat yang terkena sinar matahari. Oke, benar semua. Benar. Jika diganti nggak tadi Bu? Oke, jujur diganti nggak boleh curang. Selanjutnya nanti ibu kasih sanksi. Nomor 14, gabungan beberapa zat dicampurkan dan zat-zat tersebut terlarut sempurna serta tidak menghasilkan endapan. Hal ini merupakan Apa jawabannya? B apa? A. Zat Campuran. Pelajari tadi. Selanjutnya soal terakhir. Ketika membuat larutan dalam pembuatan batik jemputan, adanya peristiwa pencampuran antara air dan kasumba. Di antara kedua zat tersebut terjadi C, Bu. C, apa itu jawabannya? Pencampuran yang tidak menghasilkan endapan. Yeay, benar. Tentang Naya. Ada sini yang benar semua? Saya Bu. Oke, boleh dikumpul KPD-nya biar ibu periksa. Salah. Ada yang salah? Salah semua. Nah, oke. Gimana pelajaran hari ini? Sudah paham? Alhamdulillah. Ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu. Sudah paham ya? Paham, Bu. Nah, berarti itulah untuk materi kita pada hari ini. Materinya. Materi tentang Nah, apa? jadi materi kita cukup sekian dalam pembelajaran subtema 3 kan, yaitu tentang benda-benda yang ada di Sekitar sekitar kita. kita. Kita sudah belajar tentang apa saja itu benda elektronik, dan juga apa saja itu iklan, 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 baru batik, pembuatan batik batik. jemputan. Kemudian terakhir kita belajar tentang Bahasa campuran. Dan juga bahasa Indonesia. Karena kita ini belajar tematik. Tematik. Berarti ada berapa pelajaran tuh yang kita campur? Banyak Bu. Apa aja Ada contohnya? IPA, ada bahasa, terus ada Matematika tidak ada saya. PS. Kemudian ada seni budaya. Seni karena kita budaya. belajar Batik. batik. Oke, karena semua murid ibu sudah paham. Menyenangkan belajar hari ini kan? Senang, Bu. Oke. Cukup sekian yang dapat
Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.